Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Judul materi hari ini adalah Ayah, generasi itu tidak tiba-tiba siap, tetapi disiapkan. Ayah, kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, siap menghadapi zaman, kokoh dalam iman. Namun, seringkali kita lupa bahwa mereka tidak akan siap dengan sendirinya, melainkan harus disiapkan. Bersiaplah bukan berarti menunggu, tetapi hidup dalam kondisi siap bertemu Allah, siap menghadapi ujian-ujian kehidupan, siap membela kebenaran. Ayah, jika kita diperintahkan untuk menyiapkan diri untuk esok, maka anak-anak kita harus disiapkan masa depan yang jauh lebih panjang, dunia akhirat. Generasi tidak lahir dalam keadaan kuat, tetapi dibentuk. Mereka tidak otomatis memiliki iman yang kokoh atau kesabaran dalam ujian-ujian. Semua itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang-ulang setiap hari. Anak yang dibiasakan ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu sejak kecil, akan lebih siap menjaganya saat ia dewasa. Anak yang dilatih mengucap istighfar, memohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saat salah, dia akan lebih siap untuk bertaubat. Anak yang dibiasakan berbagi, bersedekah, akan lebih ringan bersedekah ketika dia mampu. Wahai para ayah, kesiapan tidak boleh hanya difokuskan pada dunia saja. Pendidikan dan keterampilan memang penting, tetapi yang lebih penting mendasar adalah kesiapan untuk bertemu Allah. Tanpa itu, semuanya akan rapuh. Maka siapkanlah ruh sebelum kemampuan. Biasakan rumah ada lantunan tilawah Al-Quran walau beberapa ayat. Ajak anak sholat berjamaah. Bukan sekedar menyuruh, latih mereka berdoa dalam hal kecil agar hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayah, seringkali bukan hanya apa yang kita ajarkan yang penting, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya kepada anak. Disinilah komunikasi menjadi bagian untuk menyiapkan generasi. Saat anak lalai sholat, kita sering berkata, "Kenapa kamu malas? Kenapa kamu malas sholat?" Padahal yang lebih membangun adalah yuk kita sama-sama sholatnya. Karena ini yang paling Allah sukai. Ini yang paling Allah cintai. Saat anak-anak kita berbuat salah, kita berkata, "Kamu selalu bikin masalah." Padahal yang lebih mendidik jika kita katakan, semua bisa salah, yang penting kita segera minta ampun kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah. Saat anak-anak kita sibuk dengan dunianya, dia berkata, "Main terus." Padahal mengarahkan jika katakan, "Seru ya, tapi yuk kita dahulukan Al-Quran dulu." Karena itu yang paling Allah cintai. Perbedaannya sederhana. Yang satu menegur, yang satu membangun hati. Ayah, jangan selalu memudahkan anak. Anak yang selalu dituruti akan lemah saat diuji. Latih mereka sabar, disiplin, dan bertanggung jawab. Biarkan mereka berusaha, lalu kita yang mendampingi.
Dan yang paling penting, semua ini dimulai dari kita. Jika kita ingin anak kita dekat dengan Quran, maka kita harus terlihat membaca Quran. Jika kita ingin anak kita itu adalah anak yang sabar, maka kita harus menunjukkan kesabaran kepada mereka. Karena anak bukan belajar dari apa yang kita katakan, tetapi anak itu belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Bersama ayah, kita semua renungkan, sudahkah kita benar-benar mendampingi anak-anak kita untuk menyiapkan generasi kuat, generasi kokoh iman? Sudahkah kita menyiapkan akhirat mereka atau batas sedunianya saja? Karena sejatinya generasi yang kuat tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari orang tua yang hidup dalam kesiapan. Semoga bisa mengambil pelajaran.